Sebenarnya kalau ngelanjutin ya, saya itu sebenarnya ngelanjutin usaha orang tua sendiri sebenarnya mulai udah puluhan tahun, udah semenjak saya kecil, lebih dari 20 tahun bergerak di bidang budidaya ikan lele. Terus saya melanjutkan dari orang tua yang masih didampingi juga sebenarnya mas. Makanya kan proses untuk belajar membudidaya ikan panjang. Kalau saya ya jelas dari orang tua mas, masalahnya kan saya ngelanjutin. Kalau orang tua sendiri setahu saya itu kan emang kalau usaha kayak gini kan pasti jatuh bangun. Kalau untuk pertama kali ya dari sendiri juga sebenarnya. Orang tua saya tahu cerita dari orang tua ngumpulin nabung ya kan, dari usaha yang dulu kan bapak itu sempat nunggu di gudang walet, nabung dari hasil gaji itu, baru mulai terus nambah dari jual mas kawin, baru ya inilah hasilnya. Kita bertani itu kan nggak selalu untung ya kan? Sedangkan angsuran di bank, kalau misalkan kita ngambil di bank ya harus tetap dibayar kan. Bank kan nggak tahu menau, paling ada tenggang waktu ya berapa hari atau berapa minggu ya kan. Sedangkan untuk membudidaya lele itu prosesnya kan panjang, hampir 2 bulan 3 bulan. Kalau misalkan kita terus-terusan mengandalkan dana dari bank, ya ada kemungkinan banyak yang nggak mau di perlelean. Ya pertama karena saya melihat dari kecil ya, lele itu ya cukup apa ya, cukup dilihat banyak peluangnya, apalagi permintaan dari pasar itu kan banyak. Untuk Indramayu aja banyak banget mas petani mas, dan semuanya itu rata-rata dikirim ke Jakarta. Itu dari Indramayu itu hampir ratusan petani pembudidaya ikan lele. Berarti kan banyak banget mas permintaan dari sana itu. Ada yang mungkin dari Jakarta, kadang ya ada dari Jawa Tengah juga. Paling sebagian merata, entah berapa persennya kita di Indramayu, entah berapa persennya itu di Jakarta. Karena suplai kita lele itu dalam sehari hitungan pada waktu kita hitung sekitar 67 sampai dengan 74 ton dalam per hari. Artinya kita itu ikut serta dalam peran pemerintah untuk mengangkat gizi masyarakat ini cukup, asam aminnya cukup, proteinnya cukup, bisa ditunjang dari itu. Karena apa? Maksudnya mau kan 67 ton sampai dengan 70 ton per hari.
kalau saya sendiri ya Mas ya, saya belajar dari orang tua dulu. Orang tua itu kan udah lama kan, udah lama lihat dulu prosesnya gimana, mulai dari kita ngelepas benur, ngebiarin benur biar beradaptasi sama lingkungan, baru kita kasih pakan, atau mungkin nanti ada kendala-kendala lain seperti stres atau apa, nggak cocok sama pH airnya, itu kan kita perlu proses yang lama juga untuk belajar itu. Lele itu konsekuensi dikasih makan rugi, nggak dikasih makan rugi. Alasannya kenapa dikasih makan rugi? Kalau dia tidak cepat pengambilannya, itu kan ada namanya oversize, namanya BS. BS itu harganya 11.000. Pakan sekarang harganya 12.000. Nah, turun urusannya. Kalau kita komparasikan, artinya kalau harga daging ada harga konsumsi, masih lele konsumsi itu harganya 19.500, selisihnya sudah 8.500. Makanya rugi. Makanya dimpani. Nah, sekian orang dimpani ya rugi nah. Karena apa? Lele itu tidak bertulang. Artinya dia enggak bertulang luar, dia itu enggak bersisik. Sisik itu kan tulang. Dia itu mudah susut. Itu ada hitungannya, 1 hari nggak dikasih makan itu nggak senatan, nggak diam dia akan berkembang susutan itu. 1 hari nggak dikasih makan susutnya sekian persen dari berat biomasa. 2 hari nggak dikasih makan susutnya sekian. Itu makanya lele itu dikasih makan rugi, nggak dikasih makan rugi itu aku. Kalau hambatan dari kitanya sendiri atau dari lelenya itu sebenarnya kecil Mas hambatannya. Paling kayak ada masalah-masalah yaitu mungkin lele itu belum bisa beradaptasi sama lingkungan, atau kita ceroboh ngasih banyak pakan akhirnya banyak keluarin emis-emis kayak contohnya yang bisa mempengaruhi pH air, itu kan bisa berpengaruh juga dari lele. Tapi ya paling berpengaruh besar dan banyak bikin rugi itu ya terutama dari banjir Mas. Banjir itu hampir semua petani di Indramayu itu pasti ruginya besar-besar. Untuk saya sendiri ya lebih dari ratusan juta pernah karena diakibatkan banjir. Apalagi kalau yang skala-skalanya besar sampai puluhan balong itu ya mungkin bisa bermiliar-miliar itu Mas hitungannya. Karena kan kalau dihitung dari 1 hari pakan aja kan udah berapa Mas. Apalagi kalau itu misalnya dia pas waktu hari H untuk panen kena banjir, wah itu bisa sampai bermiliar-miliar. Satu dari kita rugi di ikan yang ke bawah air kan, yang kedua ya jelas pakan-pakan yang udah di bawah air, yang ketiga iya harusnya dijual malah disodakoin kan. Kalau penggunaan pakan sendiri sebenarnya banyak Mas. Ada yang dari pakan ikan jenis pur, atau dari alternatif itu bisa. Kalau dari alternatif biasanya ada dari keong, dari tanaman jenis tanaman air kayak contohnya azolla, atau mungkin dari cacing juga itu kan proteinnya besar, bahkan lebih besar dari pakan lele sejenis pur itu, sekitar 70% protein itu Mas. Bagus untuk mempercepat pertumbuhan lelenya itu sendiri kan. Kalau lebih cepat tumbuh kan lebih baik. Satu, kita mempersingkat waktu, yang kedua kita menghemat biaya yang diperlukan ya kan gitu. Kalau kita di sini pakainya pakan ikan jenis pur. Dulu pernah pakai jeroan ayam itu, cuma itu kan
ngasilin bau yang nggak enak juga. Masyarakat terganggu karena kita di sini juga dekat sama pemukiman warga, kita takut ganggu masyarakat, akhirnya kita nggak pakai itu. Terus juga jeroan ayam itu kan mempengaruhi si pH air itu sendiri. Kita khawatir ikannya hasilnya jelek, sedangkan permintaan pasar itu kan kadang kan macam-macam itu Mas. Kita nggak mau itu terjadi, ya sudah kita ganti pakan ikan jenis itu. Kalau dari ikan atau pakan pur itu sebenarnya kita kena praktis pertama, yang kedua yang nggak ribet yaitu praktis itu, yang ketiga kita tahu komposisi yang ada di dalam pakan itu, kita tahu proteinnya berapa persen, nutrisinya berapa persen, pokoknya kandungan-kandungan yang ada di dalam pakan itu kita tahu. Kalau alternatif kayak contohnya cacingnya meskipun besar ya, cuma kan kita kan nggak tahu per cacingnya itu berapa proteinnya. Ya itu harus kita kerjasama juga dengan orang-orang yang ngerti seperti itu kan. Makanya ya kita butuh juga orang-orang seperti itu untuk bisa tahu kalau kita pakai cacing berapa sih proteinnya, terus kalau pakai cacing itu berapa seharinya pakainya itu, jumlahnya itu berapa, biar si lele itu tumbuh kembangnya cepat. Pakan lele yang baik itu ya yang sesuai kadar Mas, jelas itu ya. Karena apa, kalau kita kebanyakan ya kasihan juga di dompet kitanya kan. Kalau kebanyakan itu misalkan lele cuma butuh satu hari itu 3 kali makan ya, masalahnya kan beda-beda juga. Kalau kita dari benur atau ukuran 5-7 cm, atau dari masa pertumbuhan atau masa sudah jadi daging, itu kan beda-beda makannya. Makanya kita harus tahu kalau misalkan dari benur itu butuhnya berapa, kalau sudah masuk ke sangkal madu ya itu berapa, kalau udah di daging itu berapa. Biar apa? Biar kita nggak kedodoran uang banyak Mas. Masalahnya kalau kita kelebihan 1% ngasih makan ikan, itu dampaknya buruk buat keuangan Mas. Ya kita taruh aja misalkan satu hari kita kelebihan 5 kilo setiap kali pakan gitu kan, misalkan daya cerna lele sampai sempurna itu kan 5 jam. Otomatis kalau kita mau kejar target produksi, itu kita sekitar 4 kali makan ya kan. Kalau misalkan satu kali makan kita kelebihan 1 kilo, itu kan berarti satu hari kita kelebihan 4 kilo. 4 kilo itu kalau dikalkulasikan selama 1 bulan atau selama sampai panen 3 bulan atau 2 bulan, itu kan biayanya besar juga. Kita bisa alihkan dana-dana yang kita keluarkan dari kelebihan itu kan ke yang lainnya. Jadi ya kita harus paham kondisi lele itu, paham karakter lele. Saya punya anak, harus bagus melakau. Allah alam harus bagus. Ya belajar Mas. Susah sih kalau kita menjelaskan gimana ya, kita harus lihat langsung lelenya gimana. Dari mulai lelenya sehat atau tidak, ketika pertama kali dimasukin ke kolam, gimana ciri-ciri lele yang sehat atau tidak itu, warna airnya itu gimana. Masalahnya kan mempengaruhi. Kalau lele yang sehat sama lele yang nggak sehat, dari warna airnya pun kelihatan. Kalau misalkan warna airnya itu sudah sedikit hijau, itu kan berarti kan lele itu sehat Mas. Karena lele itu kalau dia nggak sehat, dia itu biasanya ada di pinggir-pinggiran kolam, atau dia malah justru ituin lumpur yang ada di dalam kolam, akhirnya kan mempengaruhi warna kolam, jadinya warna coklat. Itu kita bisa lihat, oh berarti ini lelenya kurang sehat. Kalau kurang sehat itu penanganannya gimana, ya harus ada lagi. Kita harus tahu itu. Kalau nggak tahu itu lele nggak sehat, kita makanin terus-terusan, itu bisa buat lele mati banyak Mas. Kalau lele mati banyak kan kita juga yang rugi. Makanya ya harus paham lele itu, ya kita lihat lelenya gimana, kita belajar ke orang yang lebih paham. Makanya nggak pendek waktu untuk belajar lele itu, butuh proses yang panjang dan juga keuletan. Kalau proses panen sendiri itu yang pertama kita harus tahu masa panennya itu kapan. Lihat dari ikannya itu, ukuran ikannya siap panen atau belum. Kalau udah siap, pertama kali prosesnya itu kalau orang sini bilang ngarat, kerakad. Jadi dijaring dari ujung lele ke ujungnya, kita kumpulin jadi satu. Kita pakai jenis jaring ya emang betul seukuran dengan lelenya itu. Biar nanti kalau yang ukurannya nggak pas, itu nanti bakal dia
keluar sendiri kalau yang kecil. Nah setelah itu ada proses pengayakan. Karena apa adanya pengayakan? Pengayakan itu pemilihan ukuran lele. Karena permintaan pasar itu kan ada juga mas. Jadi kita harus memenuhi permintaan pasar. Kayak contohnya pasar itu mintanya 6 atau 9 ekor per kilo atau 7 sampai 9 ekor per kilo. Untuk mengetahui ukuran itu kan kita perlu mengayak, perlu memilah mana lele yang sesuai ukuran atau tidak. Setelah proses itu baru kita kumpulin, kita timbang. Setelah kita timbang kita kirimkan ke bandar-bandar yang ada di kota-kota besar. Saya ini cukup lumayan lah di lele itu ya, artinya jatuh bangun, lalu kena kebanjiran. Dari 2007, 2014, 2007 itu kalau nggak salah tanggal 6 Desember. 2017, 2014 itu tanggal 18 Januari. Tahun 2021 ini tanggal 9 Februari. Ingat, karena Mas Indin juga masih bisa tak rasain. Selama ini saya belum pernah dengar mas, ada penyuluhan. Padahal ya saya rasa perlu sebenarnya mas, adanya kerjasama antara petani, pembudidaya ikan dengan pemerintah. Apalagi ke pemerintah kan harusnya ya mendampingi mereka, harus mendampingi bagaimana caranya bertani dengan baik, membudidaya ikan dengan baik, atau menyediakan pasar sehingga harganya itu relatif stabil dan harga itu tidak dikendalikan oleh bandar-bandar yang ada di pasar. Biar petani untung, yang jual juga untung. Itu kan butuh jembatan. Ya saya rasa pemerintah harus hadir di situ. Satu dari sekian banyak kebutuhan pemerintah ya harus hadir di situ. Salah satunya. Atau mungkin dari riset-riset yang dilakukan oleh pemerintah, dibantu petani untuk bisa menjalankan hasil dari riset itu guna meninggikan kualitas hasil panennya, bisa juga seperti itu. Cuma ya dari dulu sampai sekarang saya belum pernah dengar adanya bantuan dari pemerintah. Mungkin bantuan justru datangnya dari perusahaan-perusahaan pakan itu ada kadang. Tapi kalau dari pemerintah sendiri program-program itu belum ada. Saya nggak tahu ya, mungkin pernah ada tapi programnya nggak sampai ke masyarakat mungkin. Kan biasanya itu kan petani lele itu kan dia utang ke yang punya pakan itu mas. Biasanya ada kelonggaran dari yang punya pakan. Ya tapi kan tetap aja dihitung hutang itu mas. Jadi nanti dipotong per panen. Cuma kan kasihan juga mas kalau kayak gitu. Terus juga dampak dari banjir itu biasanya satu kelangkaan ikan ya. Biasanya kan kalau barang langka itu kan semakin mahal ya. Kalau lele enggak mas. Kalau barang langka kena banjir justru harganya anjlok. Karena apa? Karena ya orang-orang itu kan pada jaring lele di manapun dapat biasanya dia. Terus dia jual-jualnya itu yang bikin ikan anjlok harganya. Wih, saya pakai sambel. Motor gue ya.